Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar merenungkan firman Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Kesaksian firman Tuhan akan dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai ayat ke-13. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami menggumuli firman-Mu dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Saat ini kami datang dalam kerinduan, biarlah kiranya Engkau mau menyapa melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang kami andalkan, biarlah kiranya Engkau menuntun kami, menolong kami untuk menjadi pendengar firman yang baik dan pelaku firman yang setia. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 13. Begini bunyinya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara keluarga yang dirahmati oleh Allah, pada minggu-minggu yang lalu kita belajar dari jemaat di Asia Kecil. Spiritualitas mereka luar biasa. Dalam tekanan, dalam penderitaan hidup, mereka tetap bertahan sebagai seorang yang mengimani Kristus. Bahkan mereka mampu bersikap baik, tetap mengasihi orang-orang yang mendera mereka, menganggap mereka sebagai saudara. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita juga belajar dari jemaat mula-mula yang lain, yaitu jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jemaat di Korintus ini jemaat yang punya keunikan tersendiri.
Kenapa? Karena memang dia berada di ibu kota provinsi Akaya, sekarang bagian dari Turki. Saudara-saudara, provinsi Akaya itu provinsi yang terkenal karena perdagangannya. Jadi kota Korintus ini juga adalah kota yang mobile. Banyak orang keluar masuk ke kota ini karena tadi mereka berdagang. Oleh sebab itu jemaatnya juga terbentuk menjadi jemaat yang besar, sekaligus jemaat yang plural. Jemaat yang majemuk, saudara-saudara, terdiri dari berbagai suku bangsa, dari berbagai latar belakang pekerjaan, begitu. Nah, yang memperkenalkan mereka kepada Kristus, yang menginjili mereka, itu juga beragam. Ada yang kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus oleh karena pengajaran dari Apolos, atau mereka yang mendapatkan pengajaran dari Silas, Petrus gitu ya. Ada yang mendengar juga pengajaran imannya dari Kristus Yesus, dan banyak yang lain. Nah, latar belakang yang beragam ini, saudara-saudara, perlu dikelola. Karena kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, muncullah perpecahan, dan bibit-bibit perpecahan, tanda-tanda perpecahan itu sudah ada di jemaat Korintus. Jadi jemaat ini, saudara-saudara, terdiri dari banyak faksi-faksi, banyak kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok terutama berdasarkan siapa yang menginjili mereka, siapa rasul mereka, itu kelompok-kelompok yang sangat fanatik, sangat tertutup, sangat eksklusif, dan merasa kelompok mereka lebih tinggi dari kelompok yang lain. Nah, tidak hanya soal peribadahan misalnya, atau soal masalah kebanggaan satu dengan yang lain gitu. Soal masalah karunia pun sama. Jadi masing-masing meninggikan diri. Ada yang karunianya menyembuhkan, misalnya karunianya mengajar, karunia berbahasa roh itu. Semua menonjolkan diri, padahal semua itu adalah satu kesatuan sebagai karunia Tuhan Yesus Kristus yang sedianya dihadirkan sebagai alat untuk melayani satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Nah, dalam semangat itulah sebetulnya Rasul Paulus memberikan surat ini. Surat yang seringkali juga dipandang sebagai surat pendamaian. Surat yang punya kerinduan untuk mempersatukan jemaat di Korintus saat itu yang tadi sudah mulai ada tanda-tanda perpecahan, bibit-bibit perpecahannya. Sudah mulai banyak konflik di dalamnya, fanatisme berlebih, kebanggaan terhadap kelompok sendiri, eksklusif, tertutup bagi kelompok yang lain, merasa lebih tinggi satu dengan yang lain. Dan hari ini pengalaman bergereja dari jemaat di Korintus itu juga yang mau dihadirkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya memakai baju batik. Batik itu, saudara, menjadi indah karena ada banyak corak di dalamnya, ada banyak warna di dalamnya. Ada corak yang kelihatannya seperti lingkaran, bergulung-gulung begitu, tapi ada juga corak yang bergulung. Ada warna coklat, hitam, putih, saudara, banyak warna di dalamnya, tapi ketika dia menjadi satu, indah. Pelangi juga begitu, saudara, merah, kuning, hijau. Ada banyak warna-warna disatukan menjadi indah. Saudara, paduan suara, kalau kemudian hanya suara satu, saudara, tentu kurang indah. Tapi kalau dipadukan suara 1, 2, 3, 4, saudara, dinyanyikan bersama-sama, luar biasa harmoni yang dihadirkan. Karunia juga begitu. Jadi mari kita lihat
Karunia yang ada pada diri saudara, kita juga sebagai kekayaan yang memperlengkapi karunia yang ada pada kita. Memperlengkapi gereja kita untuk semakin bertumbuh dan bisa melayani lebih baik. Tidak perlu iri, saudara-saudara. Namun sedianya bisa saling menolong. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tilik diri kita. Karunia apa yang ada pada diri kita? Persembahkan itu pada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan ragu. Percayalah bahwa bersama dengan karunia-karunia yang lain, maka karunia kita itu berguna bagi alat pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara, saya pernah baca buku dari pendeta Dr. Andar Ismail, salah satu seri Selamat. Dalam salah satu bab diungkapkan mengenai seorang ibu yang terpilih menjadi penatua, saudara. Ibu ini namanya Ibu Tiong Cheng. Saudara, wah, pendeta bingung ini menangani ibu penatua yang satu ini. Kenapa? Karena diminta untuk pengakuan iman, dia merasa grogi, diminta untuk memimpin ibadah juga dia kemudian merasa tidak mampu, memimpin doa pun dia merasa gentar. Lalu pendeta ini berkata, sekarang silahkan saja ibu pilih pelayanan mana yang kemudian mau ibu lakukan. Karena tadi ya, dikasih tugas ini tidak bisa, tugas itu tidak bisa, saudara. Dan akhirnya saudara-saudara, Ibu Tiong Cheng mengungkapkan bahwa dia rindu menjadi seorang yang melayani sebagai orang yang memandikan jenazah. Orang kaget. Tapi kemudian menghormati Ibu Tiong Cheng atas pilihan ini, atas karunia yang ada padanya. Ibu Tiong Cheng punya prinsip bahwa kalau orang ketika hidup miskin dan dia tidak diperlakukan layak, ketika mati harusnya dia diperlakukan dengan baik, dengan layak. Karenanya dia memandikan jenazah dengan baik, dia memandikan, dia merias jenazah itu dengan sungguh-sungguh sehingga jenazah itu menjadi layak. Ibu Tiong Cheng mungkin bukan orang yang tampil di depan, bukan orang yang sering kali ada di foto-foto dokumentasi gereja, karena karunia yang ada padanya karunia yang unik. Nah, demikian juga dengan saya dan saudara. Mungkin karunia kita tidak seperti karunia orang-orang lain. Tidak perlu iri, banggalah, syukuri, dan persembahkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan ini. Tolonglah kami agar kami selalu boleh tergugah oleh firman Tuhan ini. Terlebih lagi untuk menyadari bahwa Tuhan pasti menghadirkan sesuatu yang berharga, yaitu karunia pada diri kami. Dan itu harus kami persembahkan seutuhnya bagi Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasahnya dan rindu memberikan karunia itu sebagai persembahan kami bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.